terkait dengan pekerjaannya, aktivitasnya, sampai akhirnya ini sebenarnya adalah mengarah kepada tujuan organisasi ataupun perusahaan ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh ya ditanya aja, kita santai aja sih belajarnya. Terus kalau misalnya mau baca-baca lagi, PowerPoint-nya kan sudah dibagi juga, atau misalnya kan sudah dibagi juga rekamannya, kalian bisa dengerin lagi, atau kalian boleh juga belajar dari sumber yang lain ya. Oke, kita akan lanjut ke job desk ya. Ini mungkin kalian udah sering dengar banget ya, job description. Apa sih job description gitu ya. Nah, job desk itu adalah uraian secara tertulis ya, terkait dengan apa sih yang menjadi kewajiban, tanggung jawab dari si jabatan tersebut, gitu ya. Jadi kalau dia misalnya sekarang jabatannya adalah sebagai ketua Karang Taruna misalnya gitu ya. Nah, nanti ditulis tuh di dalam uraian. Jadi bukan hanya lisan aja ya. Jadi jangan misalnya Pak RW nyuruh dia kamu jadi ketua Karang Taruna ya, cok atau cari sumbangan buat 17 Agustusan gitu ya. Nah, begitu juga, tapi harus tertulis, ya Pak, oke Pak, job desk saya sebagai ketua Karang Taruna apa Pak, ada nggak? Gitu ya. Jadi ditulis gitu ya secara terperinci terkait dengan kewajibannya apa. Nah, kita tahu ya kalau artinya kewajiban berarti itu yang memang harus dilakukan. Kalau dilakukan itu berarti memang dia itu adalah memang itu menjadi satu bagian, tapi ketika tidak dilakukan berarti itu menjadi satu penilaian buruk gitu ya, karena itu harus dilakukan gitu ya. Kemudian selain kewajiban juga adalah tanggung jawab. Jadi sebagai seorang ketua Karang Taruna tanggung jawabnya apa? Misalnya gitu ya. Pak misalnya mengelola acara atau apa. Kemudian selain dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, dirinci juga apa-apanya dan bagaimana si aktivitas tersebut dilakukan. Misalnya Bunga. Bunga job desk-nya adalah sebagai seorang istri, misalnya gitu ya. Nah, ditulis tuh apa aja sih tugasnya sebagai seorang istri. Ya, ya. Menyiapkan makanan. Oke, bagaimana makanan itu disiapkan? Nah, itu harus ditulis tuh. Misalnya menyajikan makanan di meja makan, menyiapkan makan pagi, siang, malam, misalnya gitu ya. Atau menyiapkan makanan dengan 4 sehat 5 sempurna atau apalah gitu. Jadi apanya, gimana hal itu dilakukan dan kenapa hal itu dilakukan dan pada kondisi seperti apa. Gitu ya. Jadi menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari di meja makan misalnya gitu. Jadi itu ditulis secara terperinci gitu ya. Agar apa? Agar yang bersangkutan yang duduk di jabatan itu mampu mengetahui apa sih yang menjadi kewajibannya dan apa sih yang jadi tanggung jawabnya itu. Jadi kalau misalnya Bunga tidak menyediakan makan pagi gitu ya, artinya berarti dia tidak bertanggung jawab gitu ya. Kenapa? Karena itu job desk-nya sudah jelas misalnya. Gitu ya. Nah, jadi job desk itu adalah pernyataan yang nyata dan teratur gitu ya tentang kewajiban-kewajiban tanggung jawab dari si jabatan tersebut. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya ditunjuk jadi pegang jabatan apa gitu ya, kalian cari info tuh. Jadi di job desk saya tuh apa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalian tidak sampai tumpang tindih misalnya. Jadi tugas Ilham sebagai Satgas Covid misalnya gitu ya. Apa sih? Gitu ya. Jangan sampai nanti tugas Ilham sebagai Satgas Covid misalnya gitu ya. Itu bertumpang tindih dengan tugasnya Zulfikar sebagai ketua RW. Gitu ya. Misalnya Zulfikar, Bu, tapi saya sebagai ketua RW juga melaksanakan tugas-tugas sebagai Satgas Covid. Oke, kalau gitu berarti Zulfikar selain menjalankan tugas sebagai ketua RW, dia juga mempunyai jabatan sebagai Satgas Covid. Tapi nanti dibedakan. Jadi ketika Zulfikar melakukan tindakan, misalnya, itu tindakan sebagai ketua RW kah atau sebagai Satgas Covid-nya? Gitu ya. Oke. Itu ya, jadi job desk itu ya. Jadi is a list of the task.
duties and responsibility that a job entail. Gitu. Jadi fokusnya juga adalah soal aktivitinya, gitu ya, aktivitasnya yang terkait dengan si jabatan itu secara keseluruhan. Dan itu ditulis secara rinci. Gitu ya. Tapi kita juga menyadari ya, banyak juga perusahaan-perusahaan yang dia punya job desk tapi nggak rinci. Cuma misalnya sekretaris membuat laporan, laporannya laporan apa? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bergabung ke unit HR-nya, kalian bisa melakukan perbaikan terkait dengan hal tersebut, gitu ya. Atau misalnya ada juga perusahaan-perusahaan dia nggak jalan tapi nggak mesti ada job desk-nya Bu. Jadi punya sok aja lah, kamu lagi nganggur ya, sok lah kerjakan iya. Nah, bisa saja itu dilakukan, tapi lama-kelamaan itu menjadi nggak efektif. Karena apa? Karena bisa jadi ada karyawan yang merasa, kok saya terus-terusan saya ngerjain ya. Ya, jadi mentang-mentang Anafah yang selalu kelihatan mukanya gitu ya. Begitu melihat Anafah, kebetulan Anafah sini. Nah, bikinin laporan ini. Ya, udah si Anafah bikin laporan gitu ya. Bu, ini udah selesai. Oke, bagus. Di satu saat lagi, pas lagi ke kantin, lihat lagi Anafah. Nah, Anafah kebetulan nih, saya lagi perlu pendamping nih, ke lapangan, yuk ikut. Nanti Anafah merasa, bisa jadi misalnya Anafah merasa, wah saya dipercaya nih sama Bu Enda, makanya saya dikasih tugas terus gitu ya. Tapi Anafah nanti lama-lama mikir, kok saya terus ya dikasih kerjaan, kok Winia enggak? Winia malah anteng-anteng aja di kantin gitu ya. Winia santai aja, biarin aja gitu ya. Bu Enda kan lagi senangnya sama Anafah, jadi yang dikasih tugasnya Anafah aja, terus biarin aja. Ya. Tapi apa? Tapi impact-nya adalah nanti akan ada kesenjangan, gitu ya. Bisa jadi Anafah cemburu sama Winia, gitu ya, karena toh gaji saya, misalnya kata Anafah, gaji saya sama Winia apa sama? Tapi pekerjaan yang saya lakukan itu lebih banyak ya dibandingkan Winia, misalnya seperti itu. Ya, atau bisa jadi akhirnya Winia mikir, duh saya kok di sini nggak dikasih tugas apa-apa ya. Nah, ada juga pegawai atau karyawan seperti itu, orang yang dia punya potensi tapi nggak diberdayakan, kadang mereka akhirnya jadi lari gitu, apalagi kalau yang udah di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kenapa? Karena justru orang yang punya potensi itu ingin menampilkan sisi kompetensinya, eksistensinya gitu. Jadi ini bisa jadi mikir, kalau gini-gini terus saya nggak ada kerjaan juga di perusahaannya Bu Endah gitu. Nah, terus misalnya Vira, temannya Winia punya perusahaan kosmetik gitu ya, terus Vira, Win kamu sibuk nggak gitu? Enggak nih gitu, biasa lagi hari-hari biasa ngerjain tugasnya gitu. Oh mau nggak dirimu jadi freelancer saya gitu? Mau. Nah, Winia jadi mikir, jelas kalau gitu saya ngambil ngerjain tugas yang dari Vira deh gitu. Nah, terus nanti lama-lama keasikan tuh ngerjain tugasnya Vira. Terus akhirnya pekerjaan Winia di perusahaan saya nggak dikerjain. Nanti lama-lama Winianya kabur ke perusahaannya Vira. Gitu ya. Nah, itu yang disebut namanya perusahaannya tidak sehat, gitu ya, perusahaannya tidak efektif. Karena apa? Karena dia tidak memberdayakan sumber daya yang ada di perusahaannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan optimal, gitu ya. Karena apa? Ya karena asal aja, asal ketemu siapa itulah yang disuruhnya, jadi nggak begitu juga. Oke ya, jadi saya ulangi lagi, job desk itu adalah hasil tertulis dari analisis jabatan yang menguraikan kewajiban, tanggung jawab, apa, bagaimana, mengapa, dan bagaimana si kewajiban itu dilakukan, karena apa? Karena si apa yang ditulis di dalam analisa jabatan itu menjadi dasar dari semua aktivitas SDM. Bagaimana nanti saya menggaji, melakukan penggajian, bagaimana saya melakukan penilaian, ya performance appraisal. Jadi saya mau nilai, karena saya sering bareng sama Anafah, saya sering ngasih tugas sama Anafah misalnya, ya saya mampu memberikan penilaian baik dong sama Anafah, ya enggak gitu ya. Anafah rajin, centang 5 rajinnya lah gitu ya. Dari angka 1 sampai 5 saya kasih nilainya Anafah 5 semua. Rajin, komitmen, komunikasi, kerjasama, leadership, semuanya 5. Tapi Winia misalnya karena pekerjaannya nggak jelas dan saya juga jarang juga lihat Winia kerja misalnya gitu. Jadi saya ngasih nilai Winianya jadi jelek-jelek. Padahal misalnya Winia punya potensi, tapi karena apa? Karena saya sebagai pimpinan perusahaan tidak memberdayakan Winia sesuai dengan kompetensinya. Dan karena saya salah, tidak memberikan job desk yang jelas buat Winia. Atau mungkin karena nggak ada job desk yang jelas juga di perusahaan. Jadi saya kasih nilai Winianya jelek-jelek terus gitu ya. Yang mana sih namanya Winia? Oh, jangan-jangan sampai kayak gitu ya, nggak kenal gitu. Udahlah, cukup aja 60 gitu.
hanya atas dasar karunia misalnya, karena nilai minimalnya 60 misalnya. Nah, impact-nya apa? Impact ke depannya adalah kemungkinan yang akan mendapatkan promosi siapa? Winia atau Anafa? Anafa. Karena apa? Karena Anafa selama ini dilihat hasil kerjanya, ya nggak? Aktivitasnya ada jelas, gitu ya. Performance appraisal-nya bagus juga, gitu. Walaupun misalnya, gitu, misalnya sebenarnya kemampuan Anafa nggak jauh beda sama Winia, bahkan mungkin di bawah Winia, gitu ya. Tapi karena tidak ada kejelasan job desk-nya, sehingga Winia yang sebenarnya misalnya tidak ada kesempatan untuk promosi, atau malah jadi kabur dari perusahaan, misalnya seperti itu. Ya, nah jadi itu yang disebut dengan dasar dari hampir semua aktivitas SDM. Atau bisa jadi misalnya kita mikir, kayaknya kita butuh karyawan baru deh, kan ini kita mau buka perusahaan cabang. Kayaknya nggak usah deh, nggak usah nambah karyawan. Kenapa? Karena selama ini juga pekerjaannya sudah selesai kok, semua sama Vira sudah terselesaikan misalnya. Oke, saat ini dengan kondisi saat ini mungkin terselesaikan, tapi ketika buka cabang baru, buka area baru, nah ya tugas baru, target baru, apakah itu semangat pekerjaan atau enggak? Jadi ketika Vira misalnya dulu penilaian kerjanya bagus, terus karena tuntutan perusahaan semakin besar, ya Vira juga lama-lama capek, lama-lama jadi turun juga, gitu ya. Padahal dulu kok Vira kerjanya bagus ya, kok sekarang jadi menurun. Ya dulu dengan tugasnya yang cuma 5, sekarang tugasnya 20, misalnya, gitu ya. Nah itu yang akhirnya kenapa analisa jabatan itu menjadi dasar dalam aktivitas SDM, terutama terkait dengan job desk-nya, gitu ya. Oke, kemudian di dalam job desk, gitu ya, nanti kita juga akan melakukan job analysis, gitu ya. Jadi kalau job desk-nya itu adalah hasil tertulis dari apa yang dilakukan di dalam analisa jabatan. Oke, jadi di dalam analisa jabatan kita menentukan aktivitas kerja dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Gitu. Oh iya, saya kasih info ya. Jadi yang boleh melakukan analisa jabatan itu nggak mesti yang harus S2 ya, misalnya S2 psikologi bio gitu ya. Kalian pun misalnya Nindi, misalnya sekarang udah belajar analisa jabatan, terus diminta oleh perusahaan tantenya gitu ya untuk bikin analisa jabatan, boleh nggak? Boleh. Gitu, paling nanti Nindi disupervisi oleh atasan di kantor tersebut gitu ya, atau misalnya disupervisi oleh saya gitu ya. Karena nanti misalnya Nindi desk-nya, job desk-nya adalah misalnya mengobservasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Nah, ketika kita menuliskan aktivitas pekerjaan, di dalam pikiran kita itu sudah terbayang, kalau misalnya dia harus melakukan pekerjaan seperti itu, berarti syarat untuk dia bisa melakukan pekerjaan tersebut secara optimal apa ya? Nah, gitu ya. Jadi di dalam analisa jabatan tuh bukan, jadi job desk itu hanya bagian kecil dari job analisis, gitu ya. Oke, nah pernyataan tertulis mengenai aktivitas kerja yang harus dilakukan dan persyaratan yang dibutuhkan di dalam melakukan pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu job desk-nya adalah mengisi petugas SPBU ya, misalnya petugas SPBU adalah salah satu job desk-nya adalah memasukkan selang bensin ke kendaraan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kan kendaraan tuh macam-macam, ya enggak? Terus bensin juga macam-macam ya, kan ada Pertamax, Dex, Pertalite, ada solar. Nah, artinya si petugas SPBU ini harus mengenali jenis kendaraan ini bensinnya apa? Bensin atau solar? Nah, gitu. Atau misalnya ini kendaraan Matic misalnya gitu ya. Nah, kalau kendaraan Matic apa nih bahan bakarnya? Nah, bisa juga ditanya dong sama si pengendaranya. Gitu ya. Jangan sampai mungkin Irfan pernah dengar ya ada kejadian tuh tugas SPBU salah ngisi bensin ya. Pernah dengar nggak kan?
Ya, Sering, Bu. sering ya, gitu ya. Ya jangankan petugas SPBU, saya aja pakai mobil suka nggak ngerti gitu ya. Jadi, Bu pakai apa, Pertalite atau Pertamax? Waduh, apa ya mobil ini? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Ini saya apa, telepon, apa, oh pakai Pertamax, oke saya pakai Pertamax saja. Nah, si petugas SPBU tuh harus paham. Jadi kalau misalnya saya sebagai customer nggak, duh apa ya Mbak ya, saya nggak tahu tuh. Biasanya suami saya pakainya yang agak mahal misalnya gitu. Nah si petugas SPBU harus paham gitu. Oh Ibu, kalau misalnya Ibu, misalnya kalau Pertalite itu pakai begini Bu nanti efeknya. Kalau Pertamax tuh begini Bu efeknya. Kalau Pertamax itu begini efeknya. Itu petugas SPBU aja harus hafal tuh produk-produknya. Gitu. Makanya kenapa mau bekerja sebagai petugas SPBU aja dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Gitu ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya. Kemudian juga itu baru persyaratan terkait dengan pengetahuan. Keterampilan juga ditulis ya. Jadi harus terampil. Nah, kayak kalau sekarang mungkin di Bandung tuh sudah atau di Jakarta kan banyak ya apa itu SPBU yang nggak ada petugasnya gitu ya, yang jadi kita ngisi sendiri gitu ya. Apa ngisi si selangnya kita ambil si alatnya terus kita isi sendiri ke kendaraan kita gitu ya. Nah, kalau saya sebagai orang awam, saya waktu awal-awal nggak ngerti ini gimana caranya mencet apa ya. Nah, petugas SPBU juga harus punya skill seperti itu. Belum lagi ngitung uang ya. Siapa yang suka merhatiin itu petugas SPBU ya, kalau petugas SPBU itu megang uang tuh banyak yang di tangan, wah gitu ya, dia udah berhitungnya cepat. Kalau kita misalnya beli bensin 256.000, terus kita ngasih 300.000, terus berarti itu kembaliannya berapa ya, terus kita mikir dulu. Petugas SPBU kan mesti cepat, karena apa? Karena mungkin nanti di belakangnya udah ada mobil yang ngantri lagi atau segala macam. Gitu. Ya. Jadi si analisa jabatan itu berisi salah satunya adalah jobdesk dan salah duanya tadi terkait dengan skillnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian isi jobdesk apa aja? Nah, isinya adalah identifikasi pekerjaan. Jadi nama kedudukannya apa? Jadi identitasnya apa? Jadi nggak hanya sekedar sekretaris. Sekretaris apa? Sekretaris RT, sekretaris RW, sekretaris desa, sekretaris camat, sekretaris direksi itu beda job desk-nya. Meskipun jabatannya sama-sama sekretaris. Gitu ya. Jadi harus jelas juga di mana perusahaannya. Terus berisi juga rangkuman pekerjaan. Jadi intinya pekerjaan itu apa sih aktivitasnya? Tugas-tugasnya ngapain aja, tanggung jawabnya ngapain aja, hubungannya dengan orang yang punya jabatan lain apa hubungannya. Misalnya Rizky sebagai direksi, Andini sebagai sekretaris. Nah, Andini punya relasi apa dengan direksi? Gitu ya. Jadi misalnya, Andini mengerjakan laporan harian dari direksi misalnya. Gitu ya. Jadi hubungannya adalah Andini mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan Rizky-nya. Nah, persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan apa? Ya tadi syarat-syaratnya apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kita mencoba menuliskan job desk yang baik? Gitu. Bentar. Ya, job desk yang baik itu adalah macam-macam ya. Jadi kalian misalnya nanti Kinanti, Andini, Rizky, Nindi kerja di perusahaan-perusahaan yang berbeda, 4 perusahaan yang berbeda. Terus kalian ada meet up misalnya reuni, terus tiba-tiba ngobrolin tentang anjab gitu ya. Terus Nindi bilang, loh kok format anjabnya begini? Kalau di perusahaan aku sih begini, kata Nindi. Terus kata Kinanti, oh kalau di perusahaan saya kok begini? Wah, ini yang salah Bu Endah nih, gitu ya. Nah, enggak ya. Jadi bisa jadi memang format atau bentuk penulisannya itu berbeda-beda. Itu boleh gitu ya. Yang penting adalah terisi data-data yang diperlukan di dalam analisa jabatan. Gitu ya. Jadi nanti saya juga akan berikan beberapa contoh format
analisa jabatan gitu ya. Mungkin nanti juga dosen tamu juga memberikan format yang berbeda. Jadi ini ya bisa beragam. Yang penting adalah data-data yang diperlukannya ada seperti itu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, karena pasti kalau kalian kerja di HR, kalian pengennya kan bikin formatnya yang terbaik gitu ya, dan terbaik dan gampang lah gitu ya, easy gitu ya. Gampang dibaca gitu ya, gampang untuk mengerjakannya gitu, gampang dipahami oleh semua pihak. Nah, jadi pasti kalian punya format-format yang yang menurut kalian dianggap lebih pas untuk instansi kalian. Jadi itu boleh begitu ya. Jadi nggak usah karena ini bukan laporan bukan laporan keuangan gitu ya. Sama untuk laporan psikologis juga gitu ya, formatnya akan jadi beragam. Kalian misalnya pernah bantuin di PRDC atau kalian pernah bantuin di Biro Psikologi Tridaya, sinergi segala macam, walaupun kalian sama-sama mengerjakan laporan psikologis, bisa jadi formatnya berbeda, begitu ya. Itu dimodify aja. Oke. Bagaimana mencoba menuliskan deskripsi pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, yang nanti kita akan banyak bahas adalah yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, tapi nanti kombinasinya itu boleh lah ya. Nah, ini salah satunya. Ya, oke, saya pindahin dulu. Oke. Nah, yang terpenting adalah di dalam job desk terisi dari 4 hal ini. Nah, ada format analisa jabatan yang isinya adalah job title-nya apa. Gitu ya. Jadi titel nama jabatannya apa. Nah, ditulislah job title Sekretaris Direksi PT Anugrah Jaya biasanya gitu ya. Brief summary. Work activity, tools and equipment-nya apa yang dipakai, work context-nya apa, performance standarnya, kompensasi, ya, dan personal requirement. Apa aja nih satu-satu? Nah, kita bahas ya. Titel. Jadi, menuliskan sifat pekerjaannya. Kenapa? Karena job title itu akan mempengaruhi persepsi kita mengenai status dan berharganya suatu pekerjaan. Misalnya nih, Sylvia sebagai sekretaris. Wah, Bu, saya baru dilantik jadi sekretaris. Oh, sekretaris apa, Silvi? Sekretaris direksi, Bu. Oh, hebat, selamat ya, Silvi. Nah, terus tiba-tiba misalnya ada Friska. Terus kata Friska, sama aja sekretaris kerjanya sama kayak saya juga sekretaris desa tuh, gitu ya. Nah, ya walaupun sama-sama sekretaris, tapi tadi sekretaris direksi. Direksinya PT apa? Nah, si nama PT-nya dituliskan aja, itu kita bisa mendapatkan gambaran, oh, levelnya di mana nih Sylvia? Gitu ya, seberharga apa nih Sylvia sebagai seorang sekretaris? Gitu ya. Kalau Friska juga sama-sama sekretaris kepala desa. Berarti dia berharga hanya di lingkup desa aja. Jadi kalau misalnya Friska di desa misalnya Cibodas misalnya gitu ya Friska berharga level sekretarisnya jabatannya berharga di lingkup desa itu saja. Jadi ketika Friska lagi jalan-jalan ke daerah Jawa misalnya dengan desa yang berbeda, ya dia nggak punya peranan apa. Kenapa? Hanya di lingkup desa itu aja. Nah, kalau Sylvia misalnya dia sekretaris direksi. Nah, kalian mesti perhatikan sekarang itu ya BUMN beberapa BUMN besar banyak orang mengejar level karirnya adalah di sekretaris direksi. Kenapa? Karena ketika dia sudah menempati jabatan sekretaris direksi, itu artinya dia sudah memegang kepercayaan direksi. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti direksi akan lebih banyak berdiskusi dengan sekretaris. Jadi kebijakan-kebijakan itu banyak berasal dari sekretaris. Levelnya jadi tinggi gitu ya. Kenapa? Karena punya kewenangan yang besar. Bahkan mungkin orang-orang mau kerjanya aja. Atau misalnya PNL. Wah, itu walaupun namanya sekretaris, tapi saya sekjen. Itu beda lagi. Gitu. Job title itu akan mempengaruhi persepsi mengenai status dan berharganya sesuatu pekerjaan.
Brief summary. Nah, brief summary Bu, izin suaranya putus-putus, Bu. Oke, sorry, barusan saya pakai handphonenya diambil sama anak saya, malah dimatiin. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, bentar, record. Oke. Ini tadi handphonenya malah dipakai sama anak saya, diambil, jadi dimatiin sama dia si wifi-nya. Oke. Oh ya, sorry. Ya, jadi brief summary itu adalah, jadi kesimpulannya apa, gitu ya, intinya apa? Intinya dari si pekerjaan itu apa, gitu ya. Sekretaris direksi berarti tugasnya misalnya membantu direksi di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen. Wah, dicari tuh sekretaris direksi, pekerjaannya juga bukan kaleng-kaleng ya, bantu direksi lagi dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen. Sehingga misalnya kalau mau dipakai si brief summary itu di dalam internal job gitu ya, nah kita bisa tahu levelnya ada di mana. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah work activity. Jadi work activity adalah terkait dengan aktivitas tugas yang disusun dalam satu kategori. Agar apa? Agar orang yang membaca itu paham dan mengerti terkait dengan apa? Informasi-informasi di dalam aktivitas si pekerjaan itu sendiri. Gitu ya. Informasinya terkait apa? Ya, aktivitas aktualnya apa? Termasuk how dan when si aktivitas itu dilakukan. Membuat laporan tahunan setiap 2 bulan sebelum akhir tahun. Misalnya seperti itu harus jelas juga tuh di dalam. Jadi bukan hanya sekedar bikin laporan, gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya di organisasi BEM juga sebenarnya kalau bikin job desk tuh mesti detail tuh, biar apa? Jadi bikin laporan. Kan tugas kamu bikin laporan. Iya, emang kenapa? Ya kenapa nggak bikin laporan? Terus bisa aja dong, ya kan bikin laporannya bisa kapan aja. Terserah saya dong, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada kejelasan mengenai sebenarnya si laporan itu bisa dibuat kapan atau per berapa bulan. Oke, kemudian adalah job konteks. Nah, ini berisi mengenai lingkungan karyawannya seperti apa, konteksnya apa, di industri, di outdoor activity-nya misalnya gitu ya, atau di pabrik, ya, sekretaris direksi pabrik, gitu ya, atau misalnya konteksnya adalah membawahi pekerja di lapangan, supervisor, gitu ya, supervisor lapangan, supervisor internal, gitu ya. Jadi job konteks itu bisa beraneka ragam isinya, gitu. Yang penting adalah menjelaskan mengenai lingkungan si jabatan itu ada di mana, lingkungan kerjanya, gitu ya. Bisa ngomongin tentang stress levelnya, work schedule-nya, physical demand, level of responsibility-nya, temperatur, number coworker, degree of dangers, atau yang lain-lain, gitu ya. Misalnya supervisi, supervisor, supervisor di mana nih? Ya, di kantor, di internal kantor juga ada yang namanya jabatan supervisor, gitu ya. Misalnya supervisor PT KAI, supervisor PT KAI di unit yang mana? Kalau supervisor unit jalan dan rel kereta api PT KAI, berarti dia aktivitasnya banyaknya di mana? Di kantor atau di yang nyusurin rel kereta api? Yang nyusurin rel kereta api.
Jadi dia yang memantau pekerja-pekerja ketika masih para pekerja ini sedang melakukan perbaikan di area rel dan rel dan jembatan. Jadi pekerjaannya di mana? Di lapangan outdoor. Gitu ya. Oke, kemudian berisi juga tentang performance standar. Jadi maksudnya performance standar adalah menuliskan performance standar yang dibutuhkan dalam satu pekerjaan. Isinya rangkuman mengenai job desk, bagaimana sih kinerja para karyawan dievaluasi, atau standar yang memang diharapkan dari si karyawan. Jadi kalau misalnya Anafah itu adalah sebagai Satgas COVID tadi, misalnya gitu ya, isinya apa? Selain job desk-nya tadi ya, tugas tanggung jawabnya, tapi standar penilaiannya gimana? Kayak kemarin ya, dari pemerintah ketika zaman COVID-19 itu nakes tuh terbagi-bagi. Tenaga kesehatan tuh terbagi-bagi. Ada tenaga kesehatan yang memang dia dikhususkan untuk melayani pasien COVID, gitu ya. Ada yang akhirnya dia tugaskan untuk melayani pasien umum. Ada nakes-nakes yang memang dia kerja di rumah sakit tapi tidak memberikan layanan dalam penanganan masalah COVID. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah terkait dengan tugas, terkait dengan kewajiban, terkait dengan tadi ya lingkup kerjanya, gitu ya. Kebayang ya yang nakes-nakes yang nanganin COVID tuh resiko mereka untuk terkenanya menjadi lebih tinggi dibandingkan para pasien misalnya gitu ya, yang pasien umum misalnya seperti itu. Sehingga apa? Selain tadi ya tantangannya perusahaan, rumah sakit ataupun pemerintah itu memberikan standar yang berbeda. Jadi ada penilaian. Jadi kalau kalian pernah dengar nakes itu banyak nakes yang belum mendapatkan honor penanganan COVID-19. Ya, gitu ya. Nah, itu di luar dari tugas dia sebagai nakes di rumah sakit. Job tambahannya adalah terkait dengan penanganan COVID-19. Dan itu dapat juga dari pemerintah. Nah, itu kompensasinya dapat juga dari pemerintah. Dan standar penilaiannya juga dapat. Jadi ada standar penilaian, misalnya Rizky ada sebagai laboran. Itu laboran di masa COVID. Nah, itu tugasnya itu lebih strict lagi gitu. Kenapa? Riskan. Jangan sampai nanti Rizky misalnya pas bikin laporan, oh ini positif, ini negatif. Udahlah hitung kancing aja karena banyak banget misalnya gitu ya pasien yang mau dicek labnya. Ini asal aja. Nah, itu kan harus jelas gitu ya kesesuaiannya. Makanya kadang ada laboran yang minta sampelnya diulang gitu ya, misalnya dia mau dites di swab misalnya gitu sama Rizky laboran, terus Rizky ambil sampel tuh dari hidung dan mulutnya dia, terus ketika mau diolah datanya ternyata sampelnya kurang akurat, itu Rizky bisa tuh minta sampel lagi, jadi dia dicek ulang gitu ya, nanti supervisornya tuh cek kenapa dicek ulang misalnya gitu ya, karena sampelnya kemarin nggak masuk gitu. Jadi harus diambil lagi sampel daripada nanti misalnya Rizky udahlah ini aja kayaknya sih positif, kayaknya negatif kan nggak begitu ya Rizky ya gitu. Jadi memang harus akurat gitu. Ini bisa tuh, makanya misalnya kalian suka ada yang dites antigen, misalnya ada yang cuman hidung sebelah, ada yang hidung kiri kanan, ya enggak ya, ada yang hanya hidung sebelah tapi mulut juga, nah itu macam-macam gitu ya. Jadi hampir sama dengan swab antigen, tapi tadi pengolahan datanya yang berbeda gitu ya. Kemudian juga waktu yang terkait dengan COVID itu juga ada bentuk penghargaan, jadi pemerintah memberikan satu piagam penghargaan kepada para nakes-nakes yang memang menangani COVID gitu ya. Itu jadi performance standar lagi. Karena apa? Karena selain dia sebagai nakes di satu instansi tertentu atau rumah sakit tertentu, dia juga punya tugas tambahan, yaitu terkait dengan penanganan COVID-19 misalnya seperti itu ya. Ini juga harus jelas. Kemudian terkait juga dengan compensation informasi. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kompensasi informasinya juga mesti jelas gitu. Grade salary-nya berapa, apakah dalam posisinya ada pengecualian atau enggak, faktor kompensasi yang digunakan apa. Kayak misalnya nih,
Zulfikar nih sama Friska sama-sama ngelamar sebagai manajemen trainee. Nah, Zulfikar sama Friska mesti tahu kalau sebagai seorang manajemen trainee, kompensasi yang akan diperoleh sama Friska dan Zulfikar itu minimal berapa sebagai manajemen trainee. Karena itu levelnya adalah manajemen training. Fresh graduate biasanya disebut di dalamnya di manajemen training. Tapi nanti di dalam manajemen trainingnya Friska sama Zulfikar tuh akan dilihat tuh kemampuan Friska ada di mana, Zulfikar ada di mana gitu ya. Ya nanti akan diarahkan ke bagian yang terkait juga nanti kompensasi. Kemudian kompetensinya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, tuh belajar psikologi personal, kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan, keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dan juga kewenangan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya dia sudah punya kompetensi belum sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika kita bisa bilang, oh dia sudah berkompeten atau enggak, dilihat punya keterampilan atau enggak, punya keahlian atau enggak, punya kemampuan atau enggak, gitu ya, punya pengetahuan atau enggak, seperti itu ya. Oke, job kompetensi terkait dengan job spesifikasi, isinya apa? KSAOS. Nah, mungkin belajar di psikologi personel atau ASMEN, mungkin dulu pernah belajar sama Pak Yoga ya. KSAOS, knowledge, skill, ability, and other characteristic. Knowledge kalian tahu ya pengetahuan yang dimilikinya apa, skill keahliannya, ability-nya mampu dalam hal apa. Ada karakteristiknya tuh yang mana? Ada karakteristik itu adalah karakteristik pribadi. Jadi sebagai seorang customer service misalnya, Sylvia harus punya KSAOS-nya, knowledge-nya terkait dengan customer service, skill-nya dalam bagaimana skill dalam memberikan pelayanan, ability-nya mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seorang customer. Nah, yang prima tuh gimana tuh? Isiin jabarin. Ada karakteristiknya yang kayak gimana? Nah, sabar misalnya ya, tidak mudah yang moodnya berubah-berubah gitu. Itu adalah ada karakteristik. Gitu ya. Jadi job spec itu kita akan susun berdasarkan KSAOS seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang teridentifikasi dalam job analysis ya. Oke, nah seberapa sering? Nah ini sebenarnya sempat dibahas nih minggu lalu ya, kalau nggak salah atau minggu berikutnya dulu ya. Seberapa sering sih kita harus mengupdate job desk? Job desk bisa kita rubah ketika kita revisi ketika memang terdapat perubahan secara signifikan. Misalnya pekerjaan dalam bidang teknologi tinggi, gitu ya, atau misalnya ada perubahan-perubahan di dalam organisasi, gitu ya. Contoh saya ambil. Kalian tahu Pak Ramdan yang di Fakultas Psikologi atau di Prodi ya mungkin. Nah, seingat ya Pak Ramdan ya. Nah, beliau adalah karyawan Unjan di Fakultas Psikologi. Sekarang dia di bagian di Fakultas Psikologi di bagian umum ya. Jadi kalau kalian mau bikin surat-surat, gitu ya, mau bikin surat untuk izin puspen atau apa, nanti akan banyak berinteraksi misalnya dengan Pak Ramdan. Nah, Pak Ramdan karena di bagian administrasi dia harus membuat surat-surat. Nah ya, sehingga dia harus apa? Harus bisa mengerjakan pekerjaan menggunakan komputer, betul nggak? Oke, kalian tahu nggak sebelum menjadi pegawai di Unjani apa? Di Unjani juga, tapi sebagai apa? Sebagai petugas keamanan. Oke, ya, ini barusan nge-lag ya. Oke, jadi Pak Agus Effendi Pak Ramdan dulu dia ada petugas keamanan yang dia pekannya tidak banyak terkait dengan komputer. Gitu ya. Tapi ketika dia ditempatkan di fakultas, ada perubahan bahwa yang jadi petugas keamanan itu udah bukan karyawan lagi tapi outsource, sehingga yang pegawai tetap dan dia petugas keamanan itu ditarik menjadi staf administrasi, yang mana berarti job desk-nya berubah lagi kan, dia jelas ya jabatannya udah berubah, job desk-nya berubah.
Berubahnya kenapa? Karena dulu administrasi dia cuma pakai komputer, sekarang harus pakai mesin tik, sekarang harus pakai komputer. Udah mah dia dari petugas keamanan, tidak hanya mengerjakan dengan pakai mesin tik, tapi pakai komputer, itu harus kita update lagi job desk-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian misalnya peralatan-peralatan atau semakin kompleksnya pekerjaan sehingga job desk-nya menjadi berubah. Nah, ini ada penelitian tahun 2007 ya, udah lama, bahwa dia membandingkan tuh job desk-nya stagnan atau enggak ya per 1, 6, 10, 12 dan 20 tahun. Bahwa ternyata job desk tuh sekian tahun kemudian memang harus segera rubah. Kenapa? Karena tuntutannya menjadi berbeda. Gitu ya. Nah, ini mungkin agak rumit di layar kalian ya. Ini kecil ya, tapi ini sebenarnya adalah yang tadi dibahas satu-satu ya. Jadi job summary-nya apa gitu ya, work activity-nya. Jadi kalau work activity itu misalnya membuat laporan. Nah, ditulis tuh satu-satu, membuat laporan apa aja. Laporan keuangan, laporan absensi, laporan ini, pokoknya segala macam. Clerical activity, misalnya ada tugasnya juga adalah aktivitasnya melakukan clerical ya, berhitung terkait dengan apa, tulis. Ada aktivitas talent activity. Talent itu apa? Jadi harus benar-benar detail tuh work activity-nya. Nah ini, jadi kalau kalian sering lihat job desk paling cuma 5 baris gitu ya. Job desk sekretaris 5 baris itu mah bukan job desk namanya ya. Itu mah hanya rincian. Nanti kalau dipretelin satu-satu, iya maksudnya tuh ke situ, iya maksudnya ke situ. Karena kita tahu pekerjaan dia nggak mungkin hanya 5 poin. Gitu ya. Kemudian juga ngomongin misalnya apa nih, ada collection activity, payroll-nya atau financial, bahkan ditulis tool and equipment yang dipakai apa. Jadi selama dia mengerjakan pekerjaan atau aktivitas di jabatan itu, dia menggunakan tools apa aja. Ada komputer, itu ditulis. Komputer, printer, mesin fotokopi, misalnya gitu ya, atau mesin apa lagi. Artinya apa? Artinya karena dia menggunakan peralatan itu, berarti dia harus mahir dong menggunakan peralatannya, ya enggak? Minimal kalau ada gangguan kecil-kecil, dia bisa nanganinya. Gitu ya. Aduh, cara ngeprint gimana ya? Terus kalau kita, kok ini pas ngeprint tintanya nggak keluar ya, nah, apa yang terjadi ya? Oh coba dibuka ini, nah minimal seperti itulah. Walaupun misalnya salah teknis diperbaikan atau segala macamnya sama orang yang ahli gitu, tapi minimal dia tahu kalau kertas kan suka dia kalau kita ngeprint suka nyangkut gitu ya si kertasnya, itu gimana? Jangan sampai nanti Sylvia pas lagi ngeprint gitu ya, katanya sekretaris terus Sylvia lagi ngeprint, terus si kertasnya suka ngegulung di tengah. Terus panik, terus padahal itu laporannya lagi ditunggu sama direksi. Terus kalian mau nelpon siapa? Nelpon direksinya, Pak, ini maaf ya Pak ya, printer saya ini kertasnya ngegulung gimana ya Pak ya? Terus kata direksi, terus ngapain gua memperkerjakan kamu Sylvia kalau hanya masalah kertas ngegulung saya harus ngerjain. Gitu ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu tuh jadi perhatian juga ya. Oke, terus job konteksnya. Nah, ini nih ya ditulis juga tuh ya job konteksnya, ada lebih banyak melakukan aktivitas di apa itu misalnya di luar kantor gitu ya, banyak bertemu dengan pelanggan. Apalagi kalau customer berarti kan konteksnya adalah menangani customer. Gitu ya. Kemudian work performance ya. Jadi ditulis tuh ya. Jadi performance yang harus ditampilkan oleh Sylvia sebagai seorang sekretaris itu apa? Misalnya ya, mampu mengerjakan tugas sesuai deadline. Nah, ya. Terus grade-nya, kalau misalnya ngomongin tentang kompensasi ya. Jadi untuk perusahaan BUMN itu mereka pakai gajinya berdasarkan grade. Jadi kalau di Telkom mungkin kalau ada bapak ibunya di Telkom tuh ada yang namanya band pos. Band pos 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Jadi ketika kalian masuk masih di dalam level band levelnya semakin ke atas itu semakin tinggi gitu ya kompensasinya, dan itu nanti terkait juga dengan level jabatannya. Oke, kemudian adalah job kompetensi gitu ya, kompetensi yang harus dimilikinya apa, misalnya lulusan mana, kemampuan harus dimilikinya apa, jago bahasa asing kah gitu ya, mampu mengerjakan hal-hal yang terkait dengan akunting atau enggak gitu.
terus juga keterampilannya dalam hal apa aja. Nah, itu juga harus dicatat di dalam analisa jabatan ya. Oke, itu salah satu contohnya. Contoh yang kedua adalah bisa jadi kalian menuliskannya seperti ini. Jadi tipikalnya HES-nya ada job identifikasi, ada job purpose, ada main accountability, dimension, working relation, authority, job challenge, job spesifikasi, dan organizational structure gitu ya. Bisa juga formatnya isinya begini. Hampir sama kan ya isinya gitu ya. Nah, bentuknya gimana? Ditulisnya kayak gini nih. Ini saya ngambil salah satu contoh, ada perusahaan ya, misalnya job identifikasi, job detail, ada job holder, name of department, dan report tuh. Jadi ditulis tuh, PT Tunas Unggul, job desk-nya apa? Nah, ditulis dulu. Poin pertama adalah tentang identifikasi. Nama jobnya apa? Ditulis tuh, Chief Supervisor Polimer 1. Gitu ya. Departemennya apa? Oh, departemen Polimer 1 Delhi. Gitu ya. Pemegang jabatannya siapa? Jadi jabatan yang sedang kita analisa jabatannya siapa nih? Oh, Bapak Robert. Ditulislah Bapak Robert. Nah, jadi dia sebagai si Bapak Robert sebagai Chief Supervisor Polimer 1 di Departemen Polimer 1 Delhi ini, dia memiliki atasan atau harus memberikan report ke siapa? Atasannya adalah berarti Section Chief Delhi Supervisor. Itu ditulisnya begitu. Gitu ya. Nanti kalian tulis kapan kalian mengambil datanya, location-nya di mana ya. Kan mungkin pabriknya macam-macam ya, ada pabrik yang di Bandung, Jakarta atau segala macam. Terus nanti di approval. Jadi nanti di dalam laporan analisa jabatan kalian minta approval. Approval siapa? Approval orang yang jabatannya sedang kita analisis. Approval dari jabatan atasan dari jabatan yang kita sedang analisis. Ya, jadi misalnya kita minta approval sama si job holder tuh Mr. Robert, gitu ya, tanda tangan, berarti si Mr. Robert dia udah baca tuh hasil analisa jabatan kita, oke nggak menurut dia, atau ada yang keliru nggak, tepat nggak? Oh oke, approval. Terus kita section Chief Daily Supervisor-nya. Pak, ini analisa jabatan dari Chief Supervisor 5. Oke, ini saya coba ganti device, mudah-mudahan lebih better dibandingkan yang tadi. Oke, lanjut.
Kemudian menuliskan job purpose. Nah, job purpose ini adalah tujuan jabatan. Jadi isinya adalah ngomongin tentang verb, objek, ada result. Jadi aktivitasnya apa gitu ya, kata kerja, kemudian membuat apa misalnya membuat laporan. Nah, laporannya laporan apa? Membuat laporan keuangan. Nah, objeknya berarti kan laporan keuangan. Resultnya apa? Hasilnya apa? Gitu ya. Jadi membuat laporan keuangan secara berkala dengan gitu ya, dengan teliti atau apa gitu ya. Jadi itu di dalam penulisan job purpose. Nah, yang kita jawab di dalam job purpose adalah yang dilakukannya apa, gitu ya, dampaknya apa, dan kenapa hal tersebut harus dilakukan, gitu ya. Jadi dengan pertanyaan penulisan di dalam job purpose itu kita bisa menjawab ini, gitu ya. Dan ini juga bisa kalian tanyakan sama yang bersangkutan ya. Jadi Pak, sebenarnya apa sih Pak yang Bapak lakukan di jabatan ini, gitu ya. Terus hasilnya apa Pak dalam aktivitas Bapak sama ini di pekerjaan Bapak dalam membuat laporan misalnya, gitu ya. Oh nanti lapornya akan diberikan kepada direksi. Gitu ya. Kenapa Pak laporan itu dilakukan? Karena laporan yang saya bikin itu akan menjadi dasar keputusan-keputusan direksi, misalnya gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Saya kasih contoh aja. Job title-nya adalah Human Resource Manager. Job purpose statement-nya adalah memformulasikan, mendevelop, implementasi HR policy and procedure to effective, gitu ya, untuk support organization goals active ya, atau strategi gitu ya. Jadi di dalam job purpose itu kita mesti perhatikan harus spesifik. Jadi jangan sampai job purpose antara satu jabatan dengan jabatan lainnya sama gitu ya. Jadi misalnya sekretaris direksi sama sekretaris desa jangan sampai sama isinya. Gitu kan udah jelas-jelas beda ya. Terus kalau misalnya menemukan kesamaan, misalnya Bu ini pekerjaan sebagai seorang supervisor sama seorang QC kok hampir mirip ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu di strukturnya ada ya, ada QC, ada supervisor. Nah, kalian temukan bedanya apa ya? Bedanya apa? Si supervisor bedanya dalam hal apa? Si QC apa? Gitu. Jadi ada yang kenapa akhirnya yang satu disebut supervisor, ya kenapa yang satu disebut QC atau bidang kerjanya jangan-jangan berbeda. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata semua blok-blokan sama gitu ya, unitnya apanya sama, itu jadi pertanyaan gitu ya, kenapa apakah jabatan itu harus ada atau enggak gitu ya. Tapi ketika dia berada di dalam unit yang berbeda, itu udah pasti aktivitasnya juga berbeda. Oke. Kemudian working relation-nya adalah bisa dengan internal sama external position gitu ya. Jadi tanya nih misalnya Anafa sebagai seorang quality control nih. Nah, internal position-nya lebih banyak kalau QC berinteraksi dengan berrelationnya dengan mana aja, dengan siapa aja. Gitu ya. Jadi misalnya Anafa banyak kalau di internal misalnya dengan atasannya, kemudian dengan bawahnya bagian ini, terus dengan unit ini, unit A, unit B, unit C. Tulis begitu. Terkait dengan apa interaksinya? Informasi apa yang diperlukan dari position itu? Kemudian kalau external position itu misalnya Anafa sebagai seorang QC, dia juga berinteraksi dengan pihak mana yang ada di luar organisasinya. Gitu ya, misalnya Anafa berinteraksi juga dengan perkumpulan asosiasi QC misalnya ya, atau misalnya unit besar dalam QC gitu ya, satu regional atau apa, atau misalnya dengan dinas, misalnya QC dengan dinas perdagangan misalnya, itu berarti kita bisa lihat, oh berarti ternyata Anafa tuh sebagai seorang QC relation-nya banyak juga ya, sehingga kita mikir kalau begitu orang yang nanti akan duduk di jabatan seperti Anafa itu harus yang kayak gimana orangnya. Kenapa? Karena aktivitas kerjanya dia juga banyak melakukan working relationship. Oke, nah ini ya contohnya lagi, misalnya kalian bikin seperti ini. Apa yang dilakukan di jabatan tersebut, dampaknya apa, kenapa sih aktivitas si pekerjaan tersebut dilakukan ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh aja yang akan saya kasih ke kalian ya. Oke, kemudian authority. Nah, di dalam laporan analisa jabatan bisa juga ditulis adalah tipe kewenangannya. Jadi kewenangan itu adalah misalnya Anafa sebagai seorang quality control itu punya kewenangan dalam hal apa?
gitu ya, misalnya punya kewenangan dalam menetapkan bahwa produk ini disebut dengan produk cacat atau enggak. Nah, kan mungkin kalian ini ya, misalnya pernah pergi belanja gitu ya, terus ini barang ekspor nih, tapi yang nggak diekspor, tapi yang di Indonesia, misalnya gitu ya, yang memang segmennya adalah untuk dijual di Indonesia, misalnya nggak keluar. Tapi juga misalnya ada barang-barang yang apkiran, misalnya ada ya gitu ya, barang apkirannya suka macam-macam ya, yang levelnya level 1, level 2, level 3. Barang apkiran level 1 tuh sebenarnya sih apa ya kalau kita lihat misalnya pas dijual misalnya baju misalnya, kok ini kayaknya nggak ada cacat sama sekali, tapi kenapa ini nggak dibilangnya adalah barang apkiran gitu ya. Bisa jadi tadi si QC yang menentukannya, si QC yang menetapkan oh ini nggak masuk untuk diekspor nih, ini nggak masuk untuk dijual di mall, misalnya ini jualnya nanti ke pasar misalnya gitu ya. Itu kalau level 2 misalnya ya ada benangnya agak nyut sedikit misalnya gitu, baru nanti level 3 tuh yang seperti apa. Nah itu yang menentukan adalah kewenangan dari si jabatan itu ya, jadi kewenangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain terkait dengan tadi ya bentuk analisa jabatan atau nanti format analisa jabatan yang kita baru bahas ini masih di dalam job desk ya. Jadi job desk-nya isinya seperti yang tadi disampaikan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sebentar. Oke, ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan kalian nanti baca saja PowerPoint-nya atau dengerin aja rekamannya lagi terkait dengan materi job desk. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada insight mau yang nanti bertanya atau misalnya boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Oke, baik, itu aja pertemuan dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.